Pernahkah Anda mendengar istilah jam gadang? Menara jam ikonik ini dibangun pada tahun 1925 hingga tahun 1927 atas inisiatif Hendrik Roelof Rockmaker, seorang controller atau sekretaris kota Voor-de-Koop yang sekarang kita kenal dengan nama kota Bukit Tinggi pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Jamnya sendiri merupakan hadiah dari Ratu Belanda Wilhelmina. Seorang arsitek asal Kota Gadang, Yazid Rajo Mangkuto, ditunjuk sebagai penanggung jawab pembangunan. Sementara itu, pelaksanaan pembangunannya ditangani oleh Haji Moran dengan mandornya bernama Sultan Gigi Ameh. Peletakan batu pertama pembangunan jam gadang dilakukan oleh putra pertama Rockmaker, yang pada saat itu masih berusia 6 tahun. Seluruh pembangunan menghabiskan biaya sekitar 15.000 gulden, di luar upah pekerja sebesar 6.000 gulden. Biaya itu bersumber dari pasar Fonds atau badan pengelola sekaligus pengumpul pajak dari pasar-pasar di Bukit Tinggi. Jam besar ini tidak dibuat di tanah Minangkabau. Jamnya didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda, melalui pelabuhan Teluk Bayur atau Eemhaven. Yang lebih istimewa, jam gadang digerakkan secara mekanik oleh mesin yang hanya ada 2 di dunia. Yang pertama tentu saja jam gadang sendiri, dan yang kedua adalah Big Ben di London, Inggris. Jika diperhatikan pada bagian loncengnya tertera pabrik pembuat jamnya, yaitu Voortman Recklinghausen. Voortman adalah nama belakang sang pembuat jam, Bernhard Voortman. Sedangkan Recklinghausen adalah sebuah nama kota di Jerman. Tempat mesin jam itu diproduksi pada tahun 1892. Sejak didirikan, menara jam gadang telah mengalami 3 kali perubahan bentuk atap. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, atapnya berbentuk bulat dengan patung ayam jantan yang menghadap ke timur. Kemudian, pada masa pendudukan Jepang, bentuk atapnya diubah menyerupai pagoda. Terakhir, setelah Indonesia merdeka, atap jam gadang diganti dengan bentuk gonjong, atap khas rumah adat Minangkabau, rumah gadang. Sekilas Anda mungkin menganggap jam gadang hanyalah bangunan biasa. Menara setinggi 26 meter itu tampak sederhana. Jamnya pun hanya berbentuk bulat dengan diameter 80 cm. Menaranya ditopang oleh basement berukuran 13 kali 14 meter. Dan bahan bangunannya ternyata sederhana, hanya pasir, putih telur, dan kapur. Namun, coba perhatikan lebih teliti. Ada hal unik yang menarik pada angka 4 Romawi yang tertera di wajah jam gadang. Biasanya, angka 4 Romawi ditulis dengan simbol angka 4 Romawi. Namun, pada jam gadang, angka itu dituliskan dengan bentuk yang berbeda. Penulisan angka 4 ini ternyata punya cerita panjang. Ada sebuah kisah yang menyebutkan bahwa Raja Prancis, King Louis ke-14 pernah meminta seorang ahli jam membuatkan jam untuknya. Sang pembuat jam menuliskan angka 4 dengan simbol Romawi. Namun Raja tidak setuju. Alasannya sederhana, secara visual bentuk 4 Romawi dianggap tidak seimbang. Penjelasan lain menyebutkan bahwa alasan penggunaan angka 4 yang tidak biasa ini bukan sekedar teknis. Pada masa itu, para pandai besi lebih ekonomis jika membuat cetakan angka dengan pola huruf yang sama berulang kali. Dengan begitu, mereka tidak perlu membuat cetakan baru hanya untuk angka 4 Romawi. Ada juga alasan estetika lain. Dengan penulisan angka 4 yang tidak biasa ini, tercipta simetris radial pada lingkaran jam. Perhatikan baik-baik. Simbol 1 hanya muncul pada pertiga awal. 1, 2, 3, dan 4. Dan simbol V muncul pada pertigaan tengah. 5, 6, 7, 8. Sedangkan simbol X muncul pada pertiga akhir. 9, 10, 11, 12. Simetri inilah yang membuat tampilan jam terasa seimbang dan enak dipandang. Namun, secara budaya dan secara estetika, hal ini sama sekali tidak menjadi masalah. Bahkan justru menambah keunikan jam gadang sebagai sebuah mahakarya arsitektur dan sejarah.
Ia telah menjadi saksi sejarah panjang dari masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, hingga Indonesia merdeka. Di balik keindahan serta keunikannya, Jam Gadang terus berdiri kokoh sebagai simbol kebanggaan masyarakat Minangkabau, sekaligus ikon tak tergantikan dari kota Bukit Tinggi.